Descriptionist. Jadi hari ini aku akan membahas satu topik yang akan membuat anak-anak HI akan sedikit membuka pikirannya dan menjadi tertarik untuk membahas topik-topik lainnya. Seperti biasa, satu topik melahirkan berjuta-juta topik. Jadi hari ini kita akan membahas tentang ada apa dengan Myanmar. Dan sebelum ke topiknya, jika kalian ingin membahas banyak hal bersama dengan saya, membahas banyak hal karena channel ini prinsipnya adalah everything with Eka. Jadi ya kita bisa bahas banyak hal di channel ini. Jadi buat kalian yang tertarik untuk berdiskusi bersama saya, boleh subscribe channel ini supaya kita bisa melanjutkan ke topik-topik berikutnya. Oke, langsung aja kita mulai ke topik pembahasan ada apa dengan Myanmar. Jadi Myanmar juga dikenal sebagai Burma, terletak di Asia Tenggara. Negara ini bertetangga dengan Thailand, Laos, Bangladesh, Cina, dan India. Jadi negara ini memiliki populasi sekitar 54 juta, yang sebagian besar adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma atau bahasa Myanmar sendiri. Dan meskipun ada banyak bahasa lain yang juga digunakan gitu. Dan Myanmar ini memiliki kota terbesar, yaitu Yangon, atau bisa disebut juga Rangon, atau gimana ya cara bacanya, kayak gitu deh. Tetapi ibu kotanya adalah Naypyidaw. Bacanya gimana dah? Mayoritas penduduknya beragama Buddha dan ada beberapa etnis yang juga menganut agama lainnya. Ya, salah satunya etnis yang menganut agama Muslim, yaitu Rohingya. Seperti yang kita ketahui, aku yakin banyak dari kita yang udah tahu tentang Rohingya. Myanmar merdeka dari Inggris pada tahun 1948. Jadi waktu pertama kali merdeka, Myanmar ini diperintah oleh angkatan bersenjata. Kalau kalian tahu namanya junta militer. Nah, dari tahun 1962 sampai 2011. Dan di 2011 itu ada pemerintahan baru dimulai, yaitu diperintah oleh pemerintahan sipil oleh seorang presiden gitu. Dan presidennya itu adalah Aung San Suu Kyi. Siapakah Aung San Suu Kyi? Jadi Aung San Suu Kyi ini mulai terkenal itu pada tahun 1990-an karena dia menginisiasi sebuah demonstrasi dan berkampanye untuk memulihkan demokrasi gitu. Dia menghabiskan hampir 15 tahun dalam penahanan antara tahun 1989 sampai 2010. Jadi dia itu banyak perjuangannya ya. Sekarang aja dia dikabarkan lagi ditahan juga. Nggak tahu sekarang udah bebas atau gimana. Oke, kita lanjut. Setelah mengorganisir demonstrasi yang menyerukan reformasi demokrasi dan pemilihan umum yang bebas dari tuntutannya untuk menyerukan reformasi demokrasi dan supaya di negara Myanmar itu dilakukan pemilihan umum yang bebas kayak gitu. Dan dia dianugerahkan hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1991 saat menjalani tahanan rumah pada tahun 2000. Pada tahun 2015, ia memimpin NLD atau Partai Liga Nasional Demokrasi, kayak gitu. Dan partai ini meraih kemenangan dalam pemilu umum. Partai ini meraih kemenangan dalam pemilihan umum
pertama Myanmar yang diperebutkan secara terbuka dalam 25 tahun. So, secara singkatnya Myanmar ini pertama kali merdeka itu dipimpin oleh angkatan bersenjata, lalu kemudian terjadi reformasi, lalu kemudian dipimpin oleh pemerintah sipil, yaitu diduduki oleh presiden gitu. Nah, baru-baru ini terjadi something happen yang membuat geger dunia internasional, termasuk juga di Asia Tenggara. Ada apa? Apa yang terjadi? Yang terjadi di beberapa waktu terakhir ini yaitu di mana militer kembali bertugas dan telah mengumumkan keadaan darurat selama setahun ke depan. Dan mereka merebut kendali pada 1 Februari setelah pemilihan umum yang dimenangkan oleh Partai Liga Nasional Demokrasi yang tadi dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, dan mereka menang dengan kemenangan telak. Terus angkatan bersenjata telah mendukung oposisi partai ini tadi, oposisi yang menang ini pastinya, yang menuntut pemungutan suara ulang dan mengklaim bahwa adanya penipuan dari pemilihan umum yang sebelumnya. Jadi dia mengklaim bahwa pemilu yang sebelumnya dengan kemenangan Aung San Suu Kyi, kemenangan partainya Liga Nasional ini tidak sah gitu karena banyak penipuan, karena katanya adanya kecurangan gitu. Sementara Komisi Pemilihan mengatakan tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Dan kudeta pun terjadi saat sesi baru parlemen akan dibuka. Jadi sesi parlemen yang baru tuh bakal dilantik, apalah istilahnya, kayak baru mau dimulai gitu. Kudeta malah pecah, militer mengambil alih pemerintahan, dan Suu Kyi ditahan di lokasi yang tidak diketahui sejak kudeta. Jadi Suu Kyi ditahan dulu ya. Dia menghadapi berbagai tuduhan, termasuk memiliki walkie-talkie yang ilegal, melanggar perbatasan COVID-19 selama kampanye, terus menerbitkan informasi yang dapat menimbulkan ketakutan atau kekhawatiran. Apakah karena ini juga junta militernya melarang membatasi pers beberapa waktu yang lalu? We never know. Lalu setelah penahanan Suu Kyi ini, anggota parlemen NLD yang berhasil lolos dari penangkapan membentuk kelompok baru dalam persembunyian yang kita nggak tahu di mana, dan mereka mendesak pengunjuk rasa untuk membela diri dari tindakan kekerasan itu. Jadi pokoknya ada deh anggota parlemen yang selamat gitu, lalu membentuk kekuatan lagi. Jadi siapakah pemimpin di balik semua kekacauan ini? Bukan kekacauan sih, maksudnya pemimpin di balik gegernya Myanmar gitu. Jadi Panglima Militer Min Aung Hlaing telah mengambil alih kekuasaan. Dia telah menerima kecaman dan sanksi internasional atas dugaan perannya dalam serangan militer terhadap etnis minoritas. Sebelumnya juga ada kasus gitu ternyata. Dalam komentar publik pertamanya setelah kudeta, Jenderal Hlaing berusaha untuk membenarkan pengambil alihan tersebut. Ia mengatakan militer berada di pihak rakyat dan akan membentuk demokrasi yang benar dan disiplin. Jadi dari pihak militernya sendiri mengatakan bahwa mereka akan mengadakan pemilihan yang bebas dan adil setelah keadaan darurat selesai. Berarti tahun depan dong ya, karena tadi keadaan daruratnya sampai 1 tahun. Dan protes atas kudeta tersebut merupakan yang terbesar sejak apa yang
terjadi di revolusi Saffron pada tahun 2007 ketika ribuan biksu bangkit melawan rejim militer. Para pengunjuk rasa termasuk guru, pengacara, pelajar, pejabat bank, dan pegawai pemerintah bahkan turut serta dalam demonstrasi ini, dalam protes terhadap kudeta ini. Bahkan kalau kita baca media-medianya Myanmar itu lagi banyak membahas tentang pembatasan pers. Jadi banyak wartawan yang diamankan lah istilahnya, dan juga ada sebuah artikel yang sempat aku baca, katanya Myanmar mungkin akan menjadi negara tanpa newspaper, tanpa kabar berita, tanpa koran, karena junta militernya melakukan banyak pembatasan di pers, kebebasan pers gitu. Jadi informasi mungkin akan dikendalikan oleh junta militer, oleh militer. Dan sampai sekarang juga nggak tahu ya gimana keadaannya, karena gimana keadaan Aung San Suu Kyi misalnya. Terakhir aku baca, aku belum menemukan keberadaannya di mana, belum dibahas juga, dan mereka masih berjuang untuk menghadapi krisis ini. Pada saat unjuk rasa atau demonstrasi ini sedang berlangsung, mulai berlangsung gitu, militer telah memberlakukan pembatasan termasuk jam malam dan batas pertemuan. Pasukan keamanan telah menggunakan meriam air, peluru karet, dan peluru tajam untuk mencoba membubarkan pengunjuk rasa. Dan protes atas kudeta ini sudah pernah. Jadi dari sosok Myanmar kita bisa dapat menemukan banyak hal untuk bisa diperbincangkan, banyak hal untuk bisa didiskusikan, mulai dari Rohingya. Kenapa Rohingya jadi salah satu topik yang sampai detik ini masih selalu dibahas di dunia internasional, dan itu mendapatkan perhatian dari banyak pihak, termasuk juga Indonesia, karena pengungsi dari Rohingya banyak tinggal di Indonesia. Terus tentang kudeta dan tentang banyak hal dapat dibahas. Jadi buat kalian yang HI, boleh banget menjadikan video ini menjadi batu loncatan buat kalian untuk menemukan sebuah topik untuk tugas, ataupun mungkin topik untuk skripsi yang lebih jangka panjang lagi. Jadi di video kali ini itu doang yang bisa aku sampaikan. Aku cuma sekedar menyampaikan sedikit ya, karena mungkin kalian bisa membaca di artikel-artikel atau di media-medianya Myanmar, tapi aku di sini ada untuk membantu kalian yang males membaca, jadi aku sampaikan aja. Dan sampai sekarang mereka masih berjuang dan sudah banyak yang berkorban guys, termasuk juga ada yang meninggal, saudari kita yang sangat berani. Aku benar-benar kagum sama keberaniannya, dan aku berharap keluarganya bisa dihiburkan atas kehilangan saudara kita ini, dan aku berharap Myanmar segera bisa keluar dari krisis ini, bisa mendapatkan jalan yang terbaik. Dan aku juga berharap buat kalian yang sekarang masih berjuang, terus berjuang, dan semoga hal yang kalian perjuangkan segera kalian dapatkan. Amin. Thank you banget udah nonton video ini, dan kalian boleh mengunjungi video-video lainnya. Ada Scriptionist, ada kasih tahu, ada banyak lagi. Jadi ya, mari kita belajar bersama-sama. Thank you sekali lagi, and I see you guys on my next video. Bye bye. Te amo.